seperti janji saya sebelumnya untuk materi sebelum UTS kita lebih terfokus. Sebenarnya pengennya Arduino, tapi karena kemarin ada tuntutan dari jurusan kita harus menggunakan assembly, jadi kita lebih pakai Z80. Sebenarnya kalau dari Pak Edi sendiri, setelah UTS itu pengennya menggunakan Sysmin atau pakai IC Atmel ATmega 32. Nah, untuk cara biar teman-teman juga nanti untuk kedepannya biar nambah wawasan juga, mungkin nanti beberapa kan Pak Edi juga biasanya suka ngasih praktek-praktek ya. Nah, kalau sama saya, mungkin kemarin sedikit udah belajar gimana sih caranya minimal upload coding sederhana ke Arduino atau bikin blinking. Yang penting teman-teman semua nggak apa namanya ngawang banget Arduino tuh yang kayak gimana atau Arduino IDE itu seperti apa, cara nguploadnya kayak gimana, terus macam-macam Arduino ada apa aja sudah saya jelaskan waktu itu dan saya perlihatkan juga. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi Internet of Things. Hari ini mungkin saya akan jadwalkan, saya akan gabungkan antara jadwal sismik dengan jadwal siskan dengan UAS juga. Nanti UASnya untuk sismik dan siskan itu satu model. Jadi nggak akan dua kayak kemarin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Buat yang belum sempat ngumpulin UTS, silahkan maksimalkan di laporan dan di UASnya nanti. Kalau tidak maksimal, saya tunggu di tahun selanjutnya. Oke, Internet of Things. Yang pertama. Like. Oke, kalau kita ngomongin dulu Internet of Things, kira-kira teman-teman semua apa sih yang kebayang dari Internet of Things itu sendiri? Kira-kira Siapa? siapa? Larry, Pak Larry. Oke, gimana Ler? Sistem kendali jarak jauh, Pak, yang kebayang mah kalau ngomongin Internet of Things. Sistem kendali jarak jauh. Iya, Pak. Oke, benar. Bagus. Ada lagi nggak kira-kira yang Internet of Things? Saya, Pak, Ya, gimana Tur? kalau menurut saya mah Internet of Things itu kita memanfaatkan internet untuk mengendalikan perangkat-perangkat secara jarak jauh. Oke, ya, benar. Benar juga. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau dari definisi gambar, Internet of Things, itu yang pasti berhubungan sama yang namanya internet. Kalau tidak terhubung sama internet, masuknya bukan Internet of Things, tapi ada yang namanya, misal kita bikin sebuah sistem terintegrasi, ada sensor-sensor, tapi kita nggak pakai internet nih, cuma pakai LAN biasa. Nah, kira-kira kayak gitu kalau nggak ada internetnya, bisa masuk Internet of Things nggak sih? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi disebutnya Iya, apa Pak. dong? Kira-kira Sistem nih, biasa, Pak. sistem biasa. Nah, kalau nggak pakai internet, tapi misal sama seperti seperti Internet of Things, sistemnya tapi tidak menggunakan internet. Ada yang namanya WSN. Misal kita pakai jaringannya kalau sistem biasa kan biasanya pakai pengkabelan ya. Nah, ini misal sistemnya tetap pakai jaringan-jaringan juga, tapi jaringannya bukan jaringan internet. Misal pakai jaringan radio, pakai RF, yang kayak gitu, itu namanya WSN atau Wireless Sensor Network. Kerjanya hampir sama seperti Internet of Things, tapi dia tidak menggunakan internet. Nah, oke.
Oke, sekarang sebelum kita masuk ke Internet of Things, apa itu internet? Internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruhan belahan dunia atau global, terus memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara, dan ada juga yang analoginya dengan jaringan telepon. Jadi fungsi internet itu adalah sebuah jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer satu dan komputer yang lain. Jaraknya pasti jauh, jadi tidak lokal ataupun area saja. Jadi ini bisa jaringannya kita jangkauannya jauh. Nah, ada berbagai cara untuk mengakses internet. Ada yang menggunakan WiFi, ada yang menggunakan router. Kalau dulu ada yang menggunakan analog telepon, kemudian ada juga yang menggunakan cell phone network, kemudian ada yang menggunakan cell phone. Ada yang menggunakan Wi-Fi-nya dari laptop, atau Wi-Fi-nya dari HP, atau Wi-Fi-nya dari router, dan lain-lain untuk cara aksesnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke Internet of Things. Tadi benar ya, yang disampaikan sama teman-teman tadi ada Larry sama Catur. Nah, Internet of Things itu adalah sebuah kendali. Ya, benar, kendalinya kendali jarak jauh. Di mana Internet of Things ini punya tujuan agar bisa terdapat komunikasi antara machine to machine. Jadi, misal kita membuat sebuah sistem monitoring suhu udara. Nah, si suhu udara ini misal bakal ditampilkan di smartphone kita, dan sensornya diletakkan di rumah. Misal sensornya diletakkan di rumah. Di Indonesia, kitanya lagi jalan-jalan ke luar negeri. Kita pengen tahu nih berapa suhu yang ada di rumah. Nah, itu kita bisa memanfaatkan Internet of Things, di mana sensor akan mengukur suhu yang ada di ruangan tersebut, kemudian diolah dan dikirim ke HP atau device kita sebagai user. Nah, di situ ada komunikasi machine to machine antara handphone dengan sensor. Seperti itu. Nah, kalau di sini menurut pengertiannya, Internet of Things adalah jaringan benda-benda fisik atau things yang tertanam embedded dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, atau perangkat lain yang terhubung. Things artinya segala, artinya apapun yang terhubung ke internet, termasuk ke definisi Internet of Things. Artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet adalah IoT. Seperti tadi yang kita paparkan di awal, Internet of Things itu harus ada internetnya terlebih dahulu. Nah, tujuan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, syarat terbentuknya sebuah Internet of Things, yang pertama kita harus punya tujuan dulu deh. Tujuannya nih, yang pertama untuk customer atau home, kemudian untuk smart infrastruktur, untuk security, untuk transportasi, kemudian ada juga industri, ada retail, ada healthcare, dan ada yang lain-lain. Yuk, kira-kira kalau kita ngomongin tentang smart infrastruktur, apa aja sih yang bisa diterapin apa saja sih yang bisa kita terapkan di infrastruktur menggunakan IoT? Kira-kira, Alvito, gimana Alvito? Banyak, Pak. Apa ya? Yo. Kalau smart home gimana, Pak? Smart home bisa. Ya, Pak, smart home. Smart home boleh masuk ke Kayak customer Alexa home. gitu. Bisa. Ke Alexa bisa.
Kira-kira apa lagi nih? Siapa ya? Lilin, gimana nih Lin? Kalau di bidang healthcare, kira-kira Lilin ada? Halo Pak, ada Pak. Oh, ada. Kira-kira kalau IoT di bidang healthcare apa sih? Kalau ronsenan masuk nggak? Ronsenan. Pakai internet nggak? Paling kalau itu teh kayak ngirim itunya aja, misalnya dari ronsenan dikirim ke, kan kayak gitu teh ada apa sih, rekam medis kayak rekam jantung, ronsenan itu teh nanti tuh suka masuk ke data langsung di internet gitu, iya nggak sih? Ya, pokoknya selama bisa dikoneksikan dengan internet, kemudian ada cloud juga sebagai penyimpan, bisa masuk ke Internet of Things. Gitu. Iya, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kita ke konsep dan cara kerja Internet of Things. Konsep IoT ini sebetulnya dia mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni pertama, barang fisik yang dilengkapi modul IoT, kemudian perangkat koneksi ke internet, dan yang ketiga ada cloud data center atau tempat untuk menyimpan aplikasi berserta database-nya. Nah, hari ini saya mungkin akan mengenalkan ke teman-teman cloud system yang bisa dibilang bisa berbayar atau juga bisa gratis, tapi itu basisnya teman-teman kira-kira udah pernah nyoba IoT belum sebelumnya? Ada yang udah pernah nyoba? Saya pernah, Pak. Pakai apa, Vito, biasanya? Pakai database-nya, pakai Firebase, Pak. Pakai Firebase. Iya. Kalau cloud yang disediakan, misal nggak buat cloud sendiri, udah pernah nyoba apa aja? Kalau Firebase bikin sendiri, Pak. Yang Kalau bikin pakai sendiri ya? MySQL belum pernah. Kalau yang misal pakai Blink udah pernah? Oh, pakai Blink pernah, Pak. Kalau pakai Blink. Nah, jadi kalau yang teman-teman mau coba IoT-an, keluarga IoT, teman-teman kalau basisnya mau dikontrol menggunakan aplikasi by Android atau pakai ini ya smartphone, itu teman-teman bisa download yang namanya Blink, BLINK. Silahkan teman-teman bisa download dan bisa coba-coba di sana. Atau kalau yang berbasis web, itu ada banyak. Ada Antares, kemudian ada Ubidots, kemudian ada Gignesia, dan masih banyak lagi. Nah, semua cloud-cloud yang saya sebutkan barusan, itu gratis, tapi ada juga yang versi berbayarnya. Nah, hari ini buat teman-teman yang punya Node MCU atau mungkin punya Wemos, silahkan boleh dipakai. Kita akan coba membuat sebuah sistem monitoring menggunakan Wemos atau menggunakan Node MCU yang akan diupload langsung ke cloud. Cloud yang akan kita gunakan itu Ubidots, oh iya, ini ada pertanyaan dulu. Pakai HC05 termasuk IoT atau enggak?
Kalau HC05 itu masuknya ke modul Bluetooth, jadi nggak masuk ke IoT. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman mau masuk, silakan masuk ke ubiroads.com-nya. Kemudian di sini ada beberapa fitur. Ada untuk industri, ada agriculture, ada building, ada STEM, ada healthcare, ada home automation, ada manufaktur, dan ada smart city. Nah, untuk tampilannya sendiri nanti seperti ini. Jadi nanti ada yang berbasis angka. Untuk tampilannya ini untuk tampilan dashboard ya. Untuk tampilan dashboard-nya ada yang misal kita mau bikin tampilan untuk suhu. Nah, bisa pakai yang seperti ini, bisa pakai yang penampil angka. Kemudian ada tank volume, kemudian ada juga prinsip yang untuk pressure-nya, ada threshold, kemudian ada grafik, dan ada lain-lain untuk fiturnya. Nah, kalau kita mau coba, kita pilih yang STEM. Yang STEM itu digunakan untuk yang pelajar. Silakan teman-teman buat akun dulu. Bentar ya, saya login dulu. Oke, kebetulan kemarin saya sedang membuat sebuah sistem monitoring untuk kadar pencemaran karbon dioksida dengan parameter ukur ada RS itu resistansi dari sensor, kemudian ada VRL dan ada kadar CO. Nah, tampilan di dashboard-nya seperti ini.
Kalau teman-teman mau coba buat juga, silakan klik device, kemudian masuk ke device. Nah, di device sendiri itu teman-teman bisa melakukan setting apa aja data yang akan nanti teman-teman upload. Misal di sini nih, di sini ada 3 data. Yang pertama ada data yang tadi ya, ada data RS, kemudian ada data VRL, dan ada juga data PPM. Itu semua kita lakuin setting di sini dulu. Jadi ada yang namanya device label, sama ada yang namanya variable label. Di dalam device, kita buat variabel yang tadi RS, kemudian ada VRL, dan ada PPM. Device sama variabel ini, kalau kita belum setting, sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Karena bisa otomatis dibuat ketika kita sudah buat programnya, kemudian program kita upload ke si Ubidot ini, nah nanti dia otomatis akan membuat device label dan variable labelnya. Jadi teman-teman juga tidak perlu melakukan setting ini sebenarnya. Untuk programnya, teman-teman masuk ke ubidots.com-nya, kemudian klik resource. Yang ini tampilannya udah ke yang ubidots.com-nya atau masih yang STEM? Ubidots-nya, Pak. Yang itu Pak, yang udah resources. Udah resources? Udah, Pak. Teman-teman bisa klik resources kalau teman-teman bingung ya cari, lupa programnya seperti apa gitu. Teman-teman bisa klik resources, kemudian teman-teman bisa ambil device library. Di sini udah disediakan untuk modul-modul yang kira-kira bisa dipakai sama teman-teman semua, apa aja. Misal teman-teman bisa pakai dari Adafruit misal, atau mungkin dari yang lain. Misal pakai Arduino nih, Arduino hardware. Pakai apa misal? Pakai Ethernet Seal, atau tadi pakai BeagleBone. Kebetulan di sini saya pakai Wemos D1 Mini. Jadi saya pakai Expressive System. Nah, kalau teman-teman juga pakai Node MCU, silahkan bisa pilih. Node MCU-nya pakai yang HTTP atau pakai yang MQTT. Atau pakai ESP32 juga ada. Nah, karena saya pakai Wemos D1 Mini, jadi saya klik di Wemos D1 Mini. Buat teman-teman yang coba pakai Node MCU, silahkan klik di Node MCU yang teman-teman pakai. Apakah pakai SP8266 atau pakai Wemos D1 Mini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Pak mau bertanya, Ya, enggak. kalau misalkan itu kan Saya stop dulu ya. Ini bentar lagi habis. Kita tanya jawab dulu aja. Yuk. Itu kan tadi modulnya banyak ya Pak. Nah itu tuh sebenarnya fungsinya tuh sama aja atau enggak Pak? Dan yang membedakan tuh apa Pak dari banyak itu Pak? Sebenarnya itu sama, fungsinya sama-sama untuk IoT, cuma bedanya mungkin lebih beda di fitur-fiturnya saja. Misal kalau kita pakai 8266 nih, pakai 8266, dia lebih mudah, menurut saya lebih mudah, tapi untuk pin-pinnya lebih sedikit. ESP32 pinnya lebih banyak daripada pin di
SP8266. Kemudian kalau kita pakai yang keluarga dari Dragino atau pakai Arduino, pemrosesannya bisa lebih cepat, terus juga memorinya lebih besar, pin-nya lebih banyak juga. Lebih ke fungsinya sama, cuma beda fitur aja. Yuk, ada lagi? Sambil nunggu waktu habis. Pak mau nanya lagi Pak, boleh Pak? Ya, Nah kalau misalkan kita pakai modul tersebut, lalu untuk penyimpanan atau memorinya itu kita pakai hard disk aja Pak gitu, hard disk yang bisa buat laptop. Nah terus kita connect ke WiFi, habis itu kita perintahnya pakai Telegram, apakah bisa Pak? enggak. Karena kita kan nanemin programnya di IC yang kita program. Oh berarti memang ada ini khususnya gitu ya Pak ya? Iya. Yuk, ada lagi? Yang bingung misal? Atau mau nanya apa? Silahkan. Pak izin bertanya Pak. Ya, Kan Ubi.dots itu dipakai buat nyimpen database-nya ya Pak ya? Bener nggak Pak nyampe situ Pak? iya bisa. Nah, kira-kira seberapa banyak sih Pak si Ubi.dots ini bisa nyimpen data kita? Kan si Ubi.dots ini kan termasuk juga free gitu ya Pak ya? Ya, ada yang free. Iya, kalau yang free berapa banyak Pak? Kalau yang free kemarin itu datanya 40.000 dot per harinya. 4.000 dot per hari. 4.000 dot tuh maksudnya 4.000 data upload per harinya. Kan kalau IoT itu kalau misal kita bikin sistem monitoring ya, berarti ada sistem real time kan. Nah, di sistem real time-nya itu untuk menguploadkan data maksimal dikasih 4.000 data per harinya. Nah, kalau semisal mau lebih tahu tentang fitur-fitur, bisa langsung masuk ke website-website-nya aja, bisa dilihat di sana. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, yuk ada lagi? Kalau yang trial, uh, kalau yang STEM nggak trial kok nggak salah. Kalau yang industri iya dapat trial. Yuk ada lagi? Kalau tidak ada, saya end dulu, saya kirim link yang baru.
Oke, kita lanjutkan ya. Kebetulan di sini saya pakai mouse D1 mini, sehingga klik di sini, di hardware-nya. Nah, nanti di sini kita udah diajarkan atau dikasih tata cara untuk connect to Wemos D1 mini ke Ubidots. Nah, ini untuk hardware-nya. Kemudian di sini juga sudah ada step by step-nya. Nah, kalau teman-teman belum punya library, silakan diklik di Ubidots library-nya. Nanti itu bakal dikasih untuk si library dari Wemos dan Ubidots-nya itu sendiri. Oke, di sini yang harus dipersiapkan kalau kita mau melakukan sending data ke Ubidots, itu yang pertama ada ID WiFi atau WiFi name, kemudian password yang digunakan untuk koneksi. Jadi misal kalau teman-teman pakai koneksi HP, nah berarti SSID-nya itu namanya WiFi teman-teman yang di HP, dan kemudian password-nya itu password dari WiFi-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada Ubidots token. Ubidots token itu yang mana? Yang ini. Jadi, di user, kita klik, kemudian pilih API Credential. Nah, di sini ada Ubidots API atau Ubidots Apps. Teman-teman langsung di-copy aja. Nah, setelah di-copy nanti dimasukkan ke dalam program. Oke, kita akan coba membuat programnya. Di sini programnya udah disediakan, jadi kita akan coba saja.
Sudah muncul tampilan yang Arduino IDE? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini yang Ubidots token diambil dari token yang tadi, yang masuk ke akun, kemudian pilih API kredensial, kemudian ambil token apps. Teman-teman semua copy di situ, kemudian silakan pastekan di sini. Sorry. Nah, kemudian di sini tuliskan nama WiFi teman-teman semua, dan yang ini password WiFi-nya apa. Nah, selanjutnya di setup, ini yang pertama saya bikinnya 115.200, kemudian di sini untuk ubi.wifi connect-nya wifi underscore ssid, wifi underscore parse. Setelah itu kita masuk ke loop-nya. Di sini yang 6 baris nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ub.add itu digunain buat ngupload datanya yang dalam kutip ini nanti bakal jadi variable label. Tadi kan ada device label, di dalam device label itu ada variable label. Nah, nanti variable labelnya itu bakal nge-create sendiri sesuai nama yang kita berikan. Misal untuk variable data yang pertama kita kasih nama, misal kita mau buat apa nih kira-kira? Smart home, Pak. Untuk monitoring sistem saja, kira-kira smart home. Deteksi suhu aja, Pak. Deteksi suhu. Oke, kira-kira deteksi suhunya mau di mana nih? Misal kita ambil deteksi suhu ya. Untuk variabel label yang pertama, kita tulis di sini misal kita mau monitoring sebuah rumah, di mana data yang ada di rumah tersebut kita ambil
kemudian kelembaban, dan data yang ketiganya kadar CO. Karbon dioksida aja, CO. Nah, di sini kita menggunakan datanya data random. Maka dari itu ada float, value 1 sama dengan random 0 sampai 9 dikali 10 untuk data 1, dikali 100 untuk data 2, dan dikali 1000 untuk data 3. Coba kita run dulu. Kita compile dulu. Oke, sudah done compiling, berarti artinya udah nggak ada ini ya, udah nggak ada error. Nah, sekarang kita lihat dulu di ubidots-nya. Di ubidots-nya itu untuk di device-nya sendiri dia cuma ada satu device saja. Yang tadi yang ada 3 data, yang datanya isinya ada RS, VRL, sama CO. Nah, sedangkan kita buat sebuah label baru yang isinya pertama suhu, kedua suhu, kelembaban, dan apa tadi satu lagi? CO. Nah,
Saya akan coba upload ya. Saya akan coba upload ke Wemos. Oke, seperti biasa, klik tools, kemudian pilih untuk boardnya sendiri. Di sini saya pakai yang mini, jadi pilih D1R2 dan mini. Selanjutnya, setting untuk portnya, COM-nya COM3. Kemudian kita upload. Nah, berdasarkan program, saya kemarin udah beberapa kali nyoba, dan untuk penguploadan datanya sendiri, itu paling cepat per 5 detik sekali. Walaupun delaynya kita ganti jadi 1 detik, tapi untuk pengirimannya tetap per 5 detik. Saya monitornya. Nah, ketika ada value standby device, berarti artinya datanya sudah terupload. Sekarang kita akan cek di cloud yang sudah kita buat tadi. Serial monitornya nggak kelihatan, Pak. Serial monitornya nggak kelihatan. Nah, ini untuk saya. Jadi ada bacaan value standby the device. Itu artinya data sudah kekirim. Sekarang kita cek di widot di device-nya. Semoga di sini ada device baru. Di mana isi dari datanya yang pertama ada kelembapan, ada CO, dan ada suhu. Dan yang sebelumnya juga ikut terambil, yang tadi ada RS, ppm, sama VRL-nya masih terbawa, dan ada label yang baru yang kita buat barusan. Ada data dari CO, ada data dari kelembaban, dan ada data dari suhu. Di mana si 3 data ini ketika dia lagi online atau lagi ngirim data, dia bakal bacanya a few second ago. Berarti dia baru aja ngirimin datanya.
Terus apalagi sih fitur yang bisa dikenalkan di Ubidot sendiri? Di sini teman-teman bisa ngasih attention atau juga di sini ada dua sebenarnya, ada dashboard dan ada event. Dashboard itu fungsinya sebagai tampilan utama dari si sistem yang kalian buat. Yang tadi misal teman-teman mau buat tank atau mau buat notifikasi berbasis Go, atau teman-teman mau bikin tampilannya itu ada grafik, mau by kalau misal pakai GPS bisa pakai peta misal, dan lain-lain. Silahkan teman-teman diulik sendiri saja. Kemudian untuk data, di sini juga teman-teman ada yang namanya event. Event di sini fungsinya untuk notifikasi. Jadi teman-teman bisa, misal kita ngelakuin setting, saya mau buat tadi misal kendali untuk suhu ruangan. Ketika suhu ruangannya, misal kita mau ngendaliin AC nih, ketika suhu ruangannya itu panas, misal kita setting suhu ruangan tidak boleh lebih dari 30 derajat, misal. Ketika si sensor udah mendeteksi dia di 30 derajat, itu langsung bakal ada pemberitahuan. Pemberitahuannya kalau dari Ubidot sendiri itu bisa pakai SMS, bisa juga pakai Telegram, bisa pakai email, dan lain-lain. Seperti itu mungkin. Mungkin cukup dari saya tentang Cloud Ubidot. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada yang nyoba? Di sini ada yang ikut nyoba juga atau enggak? Atau cuma jadi pendengar yang baik? Tes. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Yuk, ada yang nyoba juga enggak? Nggak punya. Ya, sok teman-teman boleh cari, kalau nggak salah Wemos harganya di bawah 50.000. Note MCU sekarang juga harganya cuma di bawah 100. Jadi silahkan teman-teman kalau semisal nanti udah punya boleh nyoba-nyoba. Untuk cloud-nya sendiri itu free, dan insya Allah tugas besar kita insya Allah juga berbasis IoT, dan saya akan buat kompetisi buat teman-teman semua. Jadi persiapkan saja ya. Nanti insya Allah codingnya bakal saya kirim, jadi jangan takut Pak terlalu sulit UASnya gitu. UASnya mau saya buat have-fun saja. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira? Pak, itu mau nanya, Pak. Ya, apa enggak? Tadi data dari Ubidot ya, Pak. Ya. Bisa dilihat nggak tadi historinya? Tadi kan cuma list data yang terbaru aja. Kalau Ya. histori datanya bisa dilihat nggak, Pak? Bisa Yang udah dilihat masuk. kok. Bisa. Jadi dia juga nge-save data. Jadi misal Cory bikin udah dalam waktu 1 minggu. Nah, dari Senin sampai Sabtu, misal Cory mau lihat data di hari Rabu, nanti tinggal aja di kalendernya, itu udah bisa ngeliat kok. Data hari Rabu seperti apa. Cuma tadi memang ada maksimum pengiriman data, kalau untuk yang free itu ada cuma 4.000 data per hari. 4.000 atau 40.000 saya lupa. Jadi mangga dicoba aja biar lebih paham. Nggak ada alatnya, Pak. Ayo, ada lagi. Jadi teman-teman dari keluarga ESP itu kan ada banyak ya. Ada ESP01, ada 8266, ada ESP32. Kalau buat yang
si IC-nya nih yang kayak ATmega 328 yang gitu-gitunya. Kalau untuk development board-nya udah ada Wemos, mau Wemos yang R1-nya yang gedenya boleh, yang kayak Arduino, mau yang mini juga bisa. Kalau untuk Wemos, kalau Node juga bisa pakai Node MCU, pakai Node MCU yang ESP32 juga bisa, pakai yang Lolin juga bisa, pakai yang Amica juga bisa. Udah banyak kok sekarang development board-nya. Terus juga udah murah-murah juga. Nah, kalau yang tadi kan kita pakai datanya random sheet tuh. Kalau teman-teman mau pakai sensor, si data random sheet-nya tadi tinggal diganti aja jadi data sensor. Itu udah jadi untuk monitoring sistem. Terus untuk kalau mau ada pemberitahuan misal gaya gitu by email, tinggal diklik yang event tadi, udah bisa ada pemberitahuan lewat email. Jadi murah dan mudah, insya Allah. Ada lagi? Untuk minggu depan, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita masuk ke materinya. Kita masih masuk di IoT, tapi kita pakai switch system, pakai aplikasinya dari Blink. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau menyiapkan, silakan siapkan .mcu. Mari kita coba. Oh, Yuk, ada yang ditanyakan dulu? Atau ada yang mau didiskusikan, misal? Izin bertanya, Pak. Ya, enggak boleh. Iya, Pak. Ya, sok. Misalkan sewaktu-waktu itu kan jaringannya diganti, Pak. Misalkan tadinya pakai hotspot di HP, terus pakai router WiFi, itu bakal ngefek ke database yang masuk nggak, Pak? Di Ubidots-nya. Bakal ngaruh, karena di situ bakal ada jeda waktu. Jadi, kalau kita mau ubah internetnya, otomatis kita flash ulang, kan? Nah, selama flash ulang itu dia tidak akan melakukan pengiriman data. Tapi kalau semisal dari data historinya sendiri mah nggak akan keubah, masih tetap sama seperti sebelumnya. Cuma mungkin di situ waktu proses aja itu tidak akan ada pengiriman data karena dia tidak terkonek sama internet gitu. Terus problem utama di IoT dalam pengiriman data biasanya dia suka, kan kita pengennya real time ya 24 jam gitu dia ngirim data. Biasanya ada di suatu ketika dia nggak mau ngirimin data, jadi dia cuma stuck aja. Bukan stuck sih, dia disconnect, tapi nanti dia connection di connect lagi. Nah, biasanya cara untuk mengakalinya itu dengan cara di reset ulang. Jadi kita bisa bikin perintah reset ketika dia tidak connect, kita bikin perintah reset otomatis dari program biar jadi datanya terus-terusan melakukan penguploadan. Kecuali kalau semisal udah limit yang tadi yang harus 4.000 per hari, 4.000 data per hari, itu mah namanya juga gratisan. Jadi selama hari itu ketika udah 4.000 ya bakal bakal tertunda dulu gitu sampai hari selanjutnya. Gitu mungkin. Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak. Ya, kalau tidak ada, silahkan diaktifkan kameranya, kita foto terlebih dahulu.
Oke, siap. Tahan dulu. Satu, dua. Masih tahan lagi. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.